Assalamualaikum. Pernahkah kamu membeli sesuatu dari pedagang keliling yang tampaknya tidak berasal dari dunia kita? Cerita kali ini berasal dari kawasan Sukaluyu, Bandung. Seorang mahasiswa mendapati dirinya jadi langganan seorang kakek penjual es lilin yang ternyata sudah meninggal lebih dari 2 dekade lalu. Ini bukan cerita biasa. Ini adalah kisah tentang kutukan, janji yang belum ditepati, dan gerobak es lilin yang masih berkeliling mencari pengganti. Adit baru 2 minggu pindah ke rumah kontrakan kecil di Sukaluyu, Bandung. Kontrakan itu berdiri di ujung gang sempit yang sunyi, dikelilingi rumah-rumah tua dan pohon mangga besar yang rimbun. Tempatnya memang agak terpencil, tapi cukup nyaman untuk mahasiswa seperti Adit yang ingin tenang fokus kuliah. Sore itu, Adit baru pulang dari kampus. Matahari mulai redup dan udara Bandung mulai terasa dingin. Saat sedang duduk-duduk santai di teras, ia mendengar suara yang memecah keheningan. Ting, ting, ting. Es lilin, es lilin. Suara lonceng kecil yang ritmis, khas penjual keliling zaman dulu. Adit refleks menoleh ke ujung gang. Seorang kakek tua tampak mendorong sepeda tua dengan gerobak kecil di bagian depannya. Isinya penuh es lilin warna-warni dalam termos besar. Si kakek mengenakan baju lengan panjang kusam, topi anyaman bambu yang miring, dan sarung digulung setengah betis. Adit berdiri dan menghampiri pagar. "Pak, es lilinnya berapa?" Kakek itu berhenti, menoleh pelan sambil tersenyum ramah. Tapi senyum itu terasa hampa. Matanya sayu, wajahnya keriput, dan entah kenapa Adit mencium aroma melati samar-samar saat mendekat. "1.000 aja, Nak," katanya pelan. Suaranya seperti bisikan, tapi jelas terdengar. Adit memilih 1 es lilin warna ungu. Dingin es itu menusuk telapak tangannya, bahkan terasa sedikit lebih dingin dari biasanya. Saat mencicipinya, rasa manisnya aneh. Ada sensasi segar, tapi diikuti rasa pahit yang sulit dijelaskan. "Enak ya," ucap Adit sopan, meski lidahnya terasa mati rasa. Si kakek tersenyum lagi, lalu mendorong sepedanya pergi. Adit berdiri sebentar memperhatikan, tapi baru beberapa langkah, si kakek sudah tak terlihat di tikungan gang, seolah menghilang begitu saja. Adit kembali ke dalam, tapi beberapa menit kemudian, rasa penasaran mendorongnya keluar lagi. Ia ingin membeli 1 es lagi untuk disimpan, tapi saat ia keluar, gang itu sepi. Tidak ada suara lonceng. Tidak ada kakek, bahkan roda sepeda pun tak meninggalkan jejak. "Cepet banget padahal tadi baru jalan pelan," gumam Adit. Malamnya Adit tak bisa tidur nyenyak. Ia merasa tubuhnya dingin, seperti ada es yang menempel di punggung. Dan saat ia memejamkan mata, aroma melati kembali memenuhi kamar. Padahal tidak ada bunga sama sekali di sana. Es lilin rasa melati dan senyum kosong dari kakek penjualnya. Dan sejak hari itu, setiap sore pukul 5, suara lonceng kecil itu selalu terdengar lagi. Hari-hari berikutnya, suara lonceng itu datang tepat waktu, selalu pukul 5 sore. Awalnya Adit mengira hanya kebetulan, tapi semakin hari, ia merasa kakek penjual es lilin itu seperti tahu saat ia ada di rumah. Saat Adit di luar atau telat pulang, suara lonceng tak terdengar. Tapi begitu ia duduk di teras atau membuka pagar, suara itu muncul dari arah gang sempit. Es lilin, ting, ting. Adit mulai merasa tidak enak. Bukan karena esnya, tapi karena si kakek selalu muncul dan menghilang terlalu cepat. Anehnya lagi, bau melati yang dulu samar kini makin menyengat. Bahkan saat jendela tertutup pun, aroma itu tetap menyusup ke dalam kamarnya. Rasanya seperti ada bunga yang dikubur di bawah lantai. Suatu sore Adit duduk bersama Indra
teman satu kontrakan. Mereka ngobrol santai, membahas tugas kuliah. Saat itu juga, suara lonceng es lilin kembali terdengar. Itu dia, seru Adit semangat. Kakek es lilin yang biasa lewat sini, lo harus coba esnya, rasanya beda, serius. Indra melirik ke ujung gang. Mana? Itu tuh, di sana tuh, yang dorong gerobak. Indra mengerutkan kening. Lu ngaco, Dit, itu gang kosong. Adit tertawa kecil, mengira Indra bercanda. Tapi ketika ia menunjuk lebih jelas, Indra tetap menggeleng. Kok, masa lu nggak lihat? Indra berdiri, serius, lalu menggeleng pelan. Nggak ada siapa-siapa. Gue sumpah, Dit, gang itu kosong. Adit berdiri. Si kakek semakin dekat, kini tinggal beberapa meter dari pagar. Wajahnya tetap tersenyum, tapi kali ini matanya menatap tajam ke arah Indra. Dan anehnya, saat tubuh si kakek melintas di bawah cahaya matahari sore, bayangannya tidak muncul di tanah. Tidak ada siluet, tidak ada pantulan, hanya gerobaknya yang bergerak dan suara lonceng yang seperti menggema dari dalam kepala Adit. Adit langsung mengambil ponsel dan membuka kamera. Ia mengarahkannya ke si kakek untuk mengambil foto sebagai bukti. Klik. Tapi saat ia melihat hasil fotonya, kosong, tidak ada kakek, tidak ada gerobak, hanya gang sepi dan latar belakang rumah-rumah. Adit menatap layar ponsel itu lama sebelum akhirnya mendongak. Dan di depannya, si kakek sudah berdiri persis di balik pagar. 1000 aja nak, gumamnya lirih. Tangan Adit gemetar saat mengambil satu es lilin. Es itu lebih dingin dari sebelumnya, membuat jari-jarinya mati rasa. Tanpa sadar Adit menggigit ujungnya. Rasanya seperti tanah, seperti air bunga yang dipakai untuk memandikan jenazah. Si kakek tersenyum, tapi kini senyumnya miring, lebar, dan tidak wajar. Lalu ia mendorong sepedanya pergi. Kali ini, Adit dan Indra sama-sama memandang ke arahnya. Namun begitu kakek itu berbelok ke gang kecil sebelah rumah, ia lenyap. Indra menatap Adit dengan wajah pucat. Gua baru aja lihat. Adit mengangguk perlahan. Gue juga. Dan malam itu, aroma melati memenuhi seluruh rumah. Bau itu keluar bukan dari bunga, tapi dari es lilin yang mencair perlahan di tangan Adit. Sejak kejadian sore itu, Adit merasa rumah kontrakannya tidak lagi sama. Aroma melati kini menetap di sudut-sudut rumah, seperti telah menjadi bagian dari dinding. Meski sudah menyemprotkan pengharum ruangan berkali-kali, baunya tetap kembali. Bahkan lebih menyengat saat senja tiba. Indra yang awalnya masih skeptis, kini justru mulai merasa was-was. Ia menolak keluar rumah saat suara lonceng terdengar. Kadang suara itu datang bukan dari arah jalan utama, melainkan dari dalam gang belakang rumah yang seharusnya tidak bisa dilewati siapapun. Lo sadar nggak, Dit? Suara loncengnya makin dekat tiap hari? Tanya Indra pelan saat mereka duduk di ruang tengah. Lampu semua dinyalakan. Adit mengangguk. Tangannya memegang termos kecil berisi es lilin yang ia beli kemarin. Es itu belum ia buang, tapi sekarang warnanya berubah aneh, merah kehitaman, seperti cairan darah yang beku. Lu harus buang itu, kata Indra tajam. Tapi Adit hanya menatap es itu. Gua nggak bisa. Rasanya kayak dia nyuruh gua buat nyimpan. Indra melangkah ke dapur, membawa garam dan air bunga. Ia sempat baca thread horor soal penjajah dari alam lain yang suka menyamar jadi tukang keliling. Katanya mereka akan terus datang kalau pembelinya menyimpan benda yang diberikan. Saat malam mulai turun, suara lonceng kembali terdengar. Kali ini tidak dari luar, tapi dari dalam rumah. Suara itu menggema pelan dari arah dapur. Adit dan Indra membeku. Ting, ting, ting. Air garam di mangkuk tiba-tiba mendidih sendiri. Aroma melati berubah jadi bau busuk, mirip bangkai yang dibungkus kain basah.
Indra mengambil senter dan berjalan ke dapur perlahan. Tapi sebelum ia sampai, terdengar suara roda gerobak berdecit. Ada sesuatu di sana. Gerobak di tengah dapur, dan di belakangnya berdiri sosok kakek itu. Tapi kali ini wajahnya hangus seperti terbakar. Matanya bolong menghitam, dan tangan kanannya melepuh menggenggam es lilin yang meneteskan cairan merah ke lantai. "Kamu belum habiskan esku, nak." Adit terjatuh saat mencoba mundur. Indra mengguyur air garam ke arah dapur, dan sosok itu menguap perlahan dalam kabut melati dan darah. Tapi es lilin di tangan Adit tetap utuh, bahkan kini makin membeku meski tak ada freezer. Malam itu, Adit bermimpi. Ia melihat gerobak es lilin berada di tengah jalan. Di sekelilingnya banyak anak kecil menangis, memegangi es yang meneteskan darah. Dan di atas gerobak itu berdiri si kakek, menatapnya dengan mulut sobek hingga ke telinga. "Jangan berhenti belah, atau kamu yang gantiin aku jualan." Adit terbangun dengan keringat dingin dan telapak. Tangan membeku seperti baru mencelup es batu. Es lilin di meja sudah kembali utuh, tak mencair, tak berkurang sedikit pun. Pagi harinya, Adit tidak langsung berangkat ke kampus. Matanya sembab, tubuhnya lemas, dan rasa dingin dari mimpi semalam masih menempel di kulitnya. Di meja kecil di kamarnya, es lilin itu masih utuh. Warna merah kehitaman, mengilap seperti darah yang membeku. Indra masuk dengan ekspresi khawatir. Ia membawa sarapan dari luar, tapi Adit tak menyentuhnya. Tatapannya kosong ke arah es lilin itu. "Kita harus cari tahu, Dit," ucap Indra serius. "Ini bukan cuma halusinasi atau mimpi. Gua juga lihat dia malam itu." Adit mengangguk pelan. Mereka sepakat untuk keluar siang itu dan bertanya-tanya ke warga sekitar. Mereka menyusuri gang sempit menuju warung kelontong kecil milik Bu Rahmah, wanita tua yang katanya sudah tinggal di lingkungan itu sejak tahun 80-an. Saat Adit menyebut ciri-ciri si kakek, raut wajah Bu Rahmah langsung berubah. Matanya membelalak, lalu pelan-pelan menunduk dan meremas ujung kerudungnya. "Kamu masih lihat kakek itu?" bisiknya lirih. "Masih, Bu. Hampir tiap sore. Dia jualan es lilin, naik sepeda tua. Gerobaknya kecil, warnanya udah pudar. Tapi baunya aneh, kayak melati." Bu Rahmah menarik napas panjang. "Ya Allah, kakek itu dulu memang jualan es lilin di sini. Ramah orangnya. Tapi meninggal tragis tahun 1997. Adit dan Indra saling pandang. "Gimana meninggalnya, Bu?" "Kakek itu biasa mangkal di ujung gang. Tapi suatu sore hujan deras. Ada kabel listrik jatuh dari tiang, nyangkut di jalan. Dia nggak lihat terus kena kesetrum di tempat. Mayatnya gosong. Gerobaknya ikut terbakar. Dan waktu ditemukan, dia masih pegang es lilin yang udah meleleh penuh darah." Adit menelan ludah. "Tapi kenapa dia masih muncul, Bu?" Bu Rahmah menatap mereka lama. Setelah kejadian itu, beberapa anak kecil yang suka beli darinya sering sakit. Ada yang panas tinggi, ada yang kerasukan, bahkan ada yang hilang. Makanya warga dulu sempat usir gerobaknya. Tapi kadang-kadang malam Jumat ada yang dengar suara loncengnya lagi. Indra berbisik, kayak yang kita alami. Bu Rahmah mengangguk. "Jangan pernah bawa pulang esnya. Kalau sudah bawa ke rumah, dia bakal datang terus." Adit langsung pucat. Ia belum sempat bilang bahwa es itu masih ada di kamarnya. Lebih parah, ia sudah memakannya 2 kali. Dan malam terakhir ia bermimpi ditawari untuk menggantikan posisi kakek itu. Mereka buru-buru pamit dan berjalan pulang cepat. Tapi saat melewati gang sempit dekat rumah mereka, tiba-tiba Adit berhenti. Tubuhnya gemetar. Di tanah basah ada bekas roda gerobak, masih segar. Bekas tapak itu menuju rumah kontrakan mereka. Dan aroma melati kembali menyergap, kini bercampur dengan bau kabel terbakar.
Indra berbisik, dia udah nunggu di rumah kita. Rumah kontrakan itu terasa lebih dingin saat Adit dan Indra kembali dari warung Bu Rahma. Padahal hari masih siang, matahari menyengat, tapi udara di dalam rumah seperti ditarik ke dasar sumur. Adit menuju kamarnya, membuka pintu perlahan, dan di atas meja kayu dekat jendela, es lilin itu masih berdiri tegak, padahal seharusnya sudah mencair. Termos yang menampungnya pun kini tampak berembun dari dalam, seperti sedang menyimpan sesuatu yang sangat dingin. Indra berdiri di ambang pintu kamar Adit, menatap es itu dengan jijik. Buang sekarang, Dit. Serius. Kita harus musnahin itu sebelum yang lebih buruk terjadi. Tapi Adit hanya berdiri, matanya tak berkedip menatap es lilin itu. Tiba-tiba ia berkata dengan suara pelan. Dia bilang jangan dibuang. Es ini belum selesai. Indra langsung menarik bahu Adit. Lo dengar apa barusan? Adit terkejut, seperti baru sadar. Tapi kemudian tubuhnya bergetar hebat. Tangannya mencengkeram perutnya, dan dari mulutnya keluar erangan seperti orang kesakitan. Ada yang mau masuk ke tubuh gua. Matanya mendelik, badannya terhuyung ke belakang. Indra panik dan memeluk tubuh Adit yang kini menggigil hebat. Bibir Adit membiru, dan dari sela-sela giginya keluar bisikan aneh. Ting, ting, ting. Jangan buang, darah belum cukup. Indra mundur, menatap sahabatnya dengan ngeri. Tiba-tiba, dari dapur terdengar suara roda berdecit pelan. Krayek. Indra menoleh ke arah suara. Di ambang pintu dapur, dalam gelap yang tiba-tiba menyelimuti ruangan, muncul gerobak es lilin yang sama. Termos di atasnya terbuka sedikit, memperlihatkan barisan es warna-warni, tapi semua berwarna merah, dan di belakangnya berdiri sosok kakek itu. Wajahnya gosong, matanya bolong, dan kepalanya kini tampak terbelah, seperti luka lama yang belum dijahit. Kamu suka esku, kan? Gumam si kakek sambil melangkah ke dalam. Roda gerobaknya menimbulkan suara berdecit. Indra menjerit dan mengambil segelas air dari meja, melemparnya ke arah sosok itu. Tapi air itu tidak mengenai apa-apa. Si kakek menghilang, tapi gerobaknya masih ada. Adit tiba-tiba terbangun, namun suaranya bukan lagi suaranya. Indra, lo harus gantiin gue. Gue udah ditawarin, dan gue bilang iya. Indra mundur perlahan. Lo ngelantur, Dit. Lo dirasuki. Adit tertawa, tawa yang bukan miliknya. Tangannya menunjuk termos di meja. Es ini harus dibagi. Kalau enggak, dia bakal ambil semua bagian tubuh gua, satu persatu. Lalu Adit mendekati gerobak itu, membuka tutup termos. Asap putih menyembur keluar, dan aroma melati menyeruak lebih kuat. Dari dalamnya, tampak tangan kecil-kecil mencuat, seperti tangan anak-anak yang terkubur hidup-hidup di dalam es. Indra menjerit dan langsung berlari keluar. Tapi sebelum pintu tertutup, ia sempat menoleh dan melihat Adit duduk di lantai, memakan es lilin satu demi satu sambil menangis. Tangisannya lirih, menyatu dengan suara lonceng dari dalam rumah yang terus berbunyi sendiri. Ting, ting, ting. Indra tak bisa tidur malam itu. Setelah lari dari kontrakan, ia numpang tidur di rumah kos temannya tak jauh dari sana. Tapi walau sudah berganti tempat, suara lonceng itu terus terngiang-ngiang di telinganya. Pelan, tapi pasti, seolah menempel di kepalanya. Ting, ting, ting. Pukul 2 dini hari, Indra terbangun karena mimpi buruk. Dalam mimpinya, ia melihat Adit mendorong gerobak es lilin di jalan sepi. Wajah Adit kosong, kulitnya mulai membiru seperti mayat. Ia tersenyum sambil menawarkan es. Ambil aja, Indra, biar kita bisa jualan bareng. Indra duduk tegak di kasur, berkeringat dingin. Suasana kamar gelap, hanya ada sedikit cahaya dari celah jendela. Tapi saat matanya menyapu ke arah pintu, ada bayangan seseorang berdiri di sana.
Tinggi, kurus, mengenakan topi bambu miring dan baju lusuh. Indra tak bisa bergerak, matanya membelalak. Sosok itu perlahan berjalan masuk, tapi anehnya tak terdengar suara langkah. Dan saat cahaya mengenai tubuhnya, Indra bisa melihat bahwa sosok itu tak punya kaki. Ia melayang pelan, menyeret gerobak es lilin tua dengan tangan melepuh. "Indra, kamu belum ambil esnya," Indra menjerit. Ia bangkit dan menyalakan semua lampu. Saat lampu menyala penuh, sosok itu menghilang. Tapi gerobaknya masih ada di pojok kamar. Dan di atasnya berdiri satu batang es lilin warna merah. Masih utuh, mengeluarkan bau melati tajam. Tak tahu harus kemana lagi, Indra nekat kembali ke kontrakan Adit keesokan paginya. Tapi rumah itu kosong, pintu tidak dikunci. Di dalam tak ada siapa-siapa. Termos es lilin hilang, gerobak tidak ada. Tapi aroma melati masih menempel kuat di seluruh ruangan. Indra memanggil nama Adit berkali-kali, tapi tak ada jawaban. Hingga ia masuk ke kamar Adit. Ada secari kertas bertuliskan tangan gemetar. "Kalau aku hilang, cari makam kakek es lilin di dekat masjid tua. Aku dengar suara dia tiap malam. Dia bilang aku harus gantiin dia. Tapi kalau kamu masih bisa selamat, jangan pernah sentuh es itu lagi." Indra membaca surat itu dengan tangan gemetar. Di bawah kertas tergeletak foto lama yang sudah menguning. Itu foto kakek es lilin sedang duduk di depan gerobaknya, dikelilingi anak-anak kecil. Tapi yang membuat Indra nyaris muntah, salah satu anak dalam foto itu adalah Adit. Wajah kecilnya berdiri tepat di sebelah kakek itu, memegang es lilin warna ungu. Di balik foto itu tertulis, "Sukaluyu, Agustus 1997, 5 bulan sebelum si kakek mati kesetrum." Indra mundur perlahan. Dunia rasanya berputar. "Adit, pernah ketemu kakek itu, tapi dia bilang baru pindah ke Bandung beberapa bulan lalu." Atau Adit memang sudah ditandai sejak kecil, dan sekarang kakek itu hanya sedang menjemput janji yang belum ditepati. Siang itu, langit Sukaluyu mendung. Indra berdiri di depan Masjid Tua Al-Mu'minin, tak jauh dari kompleks permakaman umum yang katanya sudah ada sejak zaman kolonial. Di belakang masjid itulah, menurut informasi warga sekitar, kakek penjual es lilin dikuburkan. Langkahnya berat. Setiap kali ia ingat surat Adit, dadanya makin sesak. Bagaimana bisa sahabatnya yang selama ini biasa-biasa saja, ternyata menyimpan masa lalu yang aneh, dan kini ditelan oleh sesuatu yang bukan dari dunia ini? Indra mendekati penjaga masjid yang sedang menyapu halaman. Pria tua itu mengenakan sarung dan peci hitam. Matanya cekung tapi sorotnya tajam. "Pak, permisi, saya mau tanya soal makam seorang kakek penjual es lilin. Katanya dikubur di sini," ucap Indra hati-hati. Penjaga itu langsung berhenti menyapu. Ia memandangi Indra lama, lalu berkata pelan, "Kamu temannya Adit?" "Ya." Indra membeku. "Bapak kenal Adit?" Penjaga itu hanya mengangguk. "Kamu ikut saya." Mereka berjalan melewati deretan nisan tua. Tapi ada satu makam yang sangat mencolok. Letaknya agak menyendiri di ujung, di bawah pohon kersen. Makam itu selalu basah, seperti baru disiram hujan. Penjaga masjid menunjuk. "Itu dia, namanya Pak Darno, penjual es lilin keliling. Dulu warga sini suka sama dia, tapi sejak dia mati kesetrum, banyak hal aneh terjadi." Indra menelan ludah. "Apa memang ada korban lain, Pak?" Penjaga itu mengangguk perlahan. Anak-anak kecil yang sering beli es dari dia mulai kerasukan. Ada yang demam tinggi tanpa sebab. Ada yang selalu nyebut Pak Darno datang bawa es merah. Makam ini juga nggak pernah bisa kering. Tiap kali dikuras, selalu berair lagi sendiri. Kadang mengeluarkan bau melati. Indra mendekati makam. Ia merasakan hawa dingin menjalar dari tanah.
Di atas pusara ada bekas batang es lilin merah yang sudah mencair. Tapi anehnya, batang kayunya tidak lapuk dan masih berdiri tegak. Beberapa warga bilang arwah Pak Darno belum tenang. Dia merasa mati sia-sia. Dia masih ingin jualan, tapi dia butuh penerus. Lanjut penjaga masjid, Indra tereskat. Adit, penjaga itu menatapnya lekat-lekat. Adit pernah tinggal di sini dulu, waktu kecil. Tapi dia pindah setelah keluarganya diganggu. Ibunya bilang, Adit pernah hilang 2 hari di gang belakang rumah. Dan waktu ketemu lagi, tangannya dingin seperti es. Dia gak pernah cerita karena dia lupa atau sengaja dilupakan. Tapi arwah tak pernah lupa siapa yang pernah menolaknya. Indra menatap makam itu sekali lagi. Tiba-tiba, dari balik tanah muncul uap putih dan suara lonceng kecil berdenting pelan. Ting, ting, ting. Penjaga masjid menggenggam tasbihnya erat. Dia tahu kamu di sini. Indra mundur. Tapi sebelum ia bisa menjauh, tanah di sekitar makam bergetar. Dan dari sela-sela batu nisan, muncul jari tangan keriput, menggenggam erat sebatang es lilin. Dan di ujung jalan makam, samar-samar, Adit berdiri. Matanya kosong, tangannya mendorong gerobak tua yang berderit. Indra, waktunya bagi-bagi es. Indra berdiri membeku. Napasnya tercekat saat melihat sosok Adit di ujung jalan makam. Gerobak tua itu berderit setiap kali didorong. Es lilin warna merah darah tertata rapi dalam termos terbuka. Indra, ambil satu aja, biar gua bisa pergi, ujar Adit lirih. Matanya kosong seperti mayat hidup. Penjaga masjid menggenggam tasbihnya erat. Jangan dekati dia. Itu bukan Adit lagi. Tapi Indra tetap melangkah maju menahan Isa, sahabatnya, yang selama ini tinggal bersamanya, bercanda dengannya, berbagi makanan dan cerita. Kini berdiri seperti boneka, rusak yang digerakkan entitas lain. Adit, sadar, Dit. Lo bukan dia. Lo bukan Pak Darno. Adit tersenyum miring. Tapi aku senang jualan. Aku gak takut lagi. Anak-anak suka esku. Tiba-tiba, tangan Adit mencabut satu es lilin merah dari termos dan mengulurkannya. Ambil, Indra. Setelah ini aku bisa tidur. Gantian kamu yang jagain gerobak. Indra menatap es itu. Ujungnya meneteskan cairan merah. Dan entah dari mana, terdengar suara anak-anak tertawa pelan. Lalu berubah menjadi tangis. Penjaga masjid menarik Indra. Ia merogoh saku jubahnya dan mengeluarkan segenggam garam serta potongan kemenyan kering. Kalau kamu sentuh es itu, kamu bakal jadi bagian dari kutukan ini. Terus aku harus apa? Tanya Indra gemetar. Bakar gerobaknya. Gerobak itu tempat dia bersemayam. Tapi hati-hati, dia akan berontak. Indra menatap Adit. Sekilas, matanya kembali seperti dulu. Basah, bingung, takut. Bakar sekarang, bisik Adit. Dengan cepat, penjaga masjid menyulut api dari korek minyak tua. Indra menuang bensin dari botol kecil yang disiapkan penjaga. Api menjilat kayu gerobak. Termos bergetar hebat, dan dari dalamnya terdengar suara jeritan. Suara lelaki tua dan anak-anak kecil bercampur. Adit menjerit keras, tubuhnya jatuh ke tanah, kejang-kejang. Darah mengucur dari hidung dan telinganya. Indra memeluknya erat, menangis. Adit, tahan. Lo kuat, lo bukan dia. Api membesar. Gerobak hancur perlahan jadi arang. Aroma melati berubah jadi bau gosong. Lonceng di dalam gerobak meledak. Dan suara denting terakhirnya terdengar seperti napas terakhir seseorang yang akhirnya menyerah. Lalu hening. Beberapa detik yang terasa seperti seabad. Adit pingsan dalam pelukan Indra. Tubuhnya kembali hangat. Tangannya tidak lagi membiru. Di wajahnya
perlahan muncul warna kehidupan. Gerobak itu musnah. 2 bulan kemudian, Adit sudah pulih. Ia tinggal di tempat lain, jauh dari Sukaluyu. Penjaga masjid kini rajin membersihkan area makam Pak Darno. Yang anehnya, sudah kering total nih. Tak ada lagi air, tak ada bau melati. Hanya tanah biasa yang ditumbuhi semak. Indra kembali menjalani hari-harinya seperti biasa. Tapi kadang, saat senja tiba, ia masih suka berhenti sejenak, mendengarkan. Takut kalau suara itu kembali. Ting, ting, ting. Namun sampai sekarang tak pernah terdengar lagi. Tapi di malam-malam tertentu beberapa warga melapor mereka bermimpi ditawari es lilin warna merah oleh seorang kakek. Itulah kisah tentang kakek penjual es lilin yang konon meninggal tahun 1997, tapi arwahnya masih terus mencari pembeli, bahkan mungkin pengganti. Jika suatu sore kamu mendengar suara lonceng kecil dan aroma melati yang menyengat, jangan tergoda untuk keluar rumah, karena bisa saja dia sudah menunggu kamu. Es lilin merahnya masih 1 batang lagi tersisa. Sampai jumpa di kisah horor berikutnya. Assalamualaikum. Dan jangan lupa baca doa sebelum tidur.